Tinggal, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini balik lagi di segmen gua yaitu 3M. Udah lama banget gua nggak upload 3M ini. Kenapa? Karena untuk bisa bikin satu konten 3M ini gua bener-bener butuh meluangkan waktu seharian, dimana gua juga masih kerja ya. Jadi benar-benar harus cari nih rekomendasi tempat makan yang di daerah sekitar gua, dan harus urut dari makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Nah, hari ini sengaja gua bangun lebih pagi, mempersiapkan diri lebih pagi untuk kalian mencari ya rekomendasi buat kalian makan pagi untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Budget gua hari ini adalah, susah guys saking dikitnya. Tada, cuma selembar aja. Budget gua hari ini cuma 50.000 untuk seharian, jadi nggak boleh lebih, malah harus sisa. Oke, jadi gue mau kalian yang di luar sana anak perantauan ya, jangan khawatir akan gue temenin. Gak boleh buat kalian ada alasan nggak makan siang, nggak makan malam, nggak sarapan, karena itu buat bangun imun kita juga. Oke, tapi kita harus pintar-pintar mengelola keuangan, cari makanan yang terjangkau tapi juga gizinya terpenuhi. Oke, jadi nggak ada kalau udah di akhir bulan and then anak-anak kos, anak-anak perantauan cuman makan promah aja. Oke, kesehatan itu nomor 1. Jadi ayo ikutin gua terus. Sekarang gua mau pergi cari sarapan. Ini dia guys. Pak mau ketoprak dong. Oh iya. Dibungkus deh. Makan sini aja, makan di mobil ya. Tapi Sedang. Kalau sedang cabenya berapa? 2. 4 deh. 4. Satu porsi berapa? Biasa 12 pakai telur, 15 pakai telur atau biasa? Pakai telur. Pakai telur. Telurnya minyaknya ditirisin ya. Oh, gitu. Jadi ini dia guys sarapan gua. Wow, super banyak banget. Dan segini tuh tadi lu denger ya, harganya itu cuma 15.000 udah pakai telur. Proteinnya dari telur, lalu ada karbonya dari bihun dan juga lontong. Sayurnya, vitaminnya ada timun dan juga tauge. Dan satu lagi protein tambahan yaitu tahu. Gila, ini sih kenyang banget sih. Ini kayaknya bisa makan siang dan juga makan pagi dan juga makan siang kayaknya. Sebanyak ini lihat. Dan biasa gua kalau makan gado-gado ataupun ketoprak itu kerupuknya dipisah guys. Jadi biar dia tetap masih kriuk dan makannya nggak tumpe-tumpe. Mari kita coba. Selamat makan. Oke guys, jadi ini dia sarapan gua. Dan karena saat ini ya pemerintah itu masih mengadakan dan menjalankan PPKM, jadi kita makan di mobil aja. Jadi gue udah pindah nih ke bangku penumpang. Dan pemerintah juga menyarankan saat ini kita pakai masker itu di double, masker medis plus masker kain. Jadi gue juga mengikuti protokol. Jadi buat kalian, ayo kita tetap stay safe. Yang harus kerja tetap harus kerja, nggak apa-apa kita kerja, tapi tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Oke. Nah sekarang kita mau cobain ini. Kita mau langsung cobain si ketoprak telur. Ini adalah langganan gue udah makan ini beberapa kali di daerah Serpong. Nanti gue tag lokasinya di kolom description. Dan biasanya yang jual itu bapak-bapak yang udah agak umur gitu, tapi tadi katanya saudaranya. Mari kita coba apakah enak atau tidak. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Tadi gue salah ngomong ya guys, maksudnya mari kita coba apakah buatan saudaranya ini sama seenak buatan bapaknya yang biasa langganan gue. Karena gue udah berkali-kali makan dan gue merasa ini ketoprak gila banget sih. Gue sempat ngobrol waktu itu, waktu masih sama bapaknya ya. Sebanyak ini cuma 12.000 tanpa telur. Kalau pakai telur tambah 3.000, which is worth it banget karena emang telur lagi mahal. Gue sampai bilang sama bapaknya, "Pak, ini nggak rugi pak? Kok jual ketopraknya murah banget, cuma 12.000. Di deket komplek gue aja guys itu udah 20.000 harganya." Ini kita cobain ya.
Kita makan lontong, tahu, bihun, dan tauge. Cung. Menurut gue ya, ketoprak itu adalah makanan yang paling merakyat, yang bisa menuhin nutrisi kita dalam sehari. Gue nggak tahu benar atau nggak karena gue bukan ahli gizi. Tapi maksud gue ada karbo, ada protein, ada vitamin dari sayur juga. Dan harganya terjangkau oleh kantong tentunya. Lanjut makan. Telurnya jadi dia itu lontongnya pulen, nggak keras sama sekali, dan ini tetap seenak yang kalau bapaknya jualan. Dan kasihan banget guys, zaman dulu itu sebelum dia pandemi, dia tuh bisa laku satu hari itu bisa 100 porsi lebih. Tadi bapak gue sempat ngobrol ya sama masnya yang jual. Tapi sekarang setelah pandemi itu 30 porsi aja susah banget katanya. Kalian bayangin nggak, 30 porsi dikali sama harganya 15.000, anggaplah 15.000. Jadi sehari mereka cuman bawa 450.000 belum modal. Ya, jadi 450.000 tuh benar-benar dia bawa pulang. Belum beli, harus modal beli tahu lagi, beli bihun lagi, beli tauge lagi, beli beras buat lontong lagi, telur lagi. Aduh, kasihan banget. Jadi kalau bisa ayo kita bantuin. Tapi tetap harus cari yang menjaga kebersihan supaya kita bantuin orang tapi kitanya juga safe. Oke? Buat gue ini nice to try sih. Dan kalau kalian yang di daerah Serpong, kalian kalau lewat sini wajib coba. Dan di sekelilingnya itu tadi gue udah shoot, itu ada jualan yang lain juga. Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Tapi yang jelas Bapak Ketoprak ini hampir nggak pernah nyerah. Hampir setiap kali gue lewat itu ada. Makanya gue interested banget buat coba. Dan ayo kita bantuin, oke? Gue lanjutin makan dulu. Dan nanti jangan lupa ikutin gue lagi. Gue mau makan siang apa, oke? Yang jelas hari ini gue tidak akan pernah lebih dari 50.000. Ini udah 15.000 guys. Last bite guys. Jadi gue tuh kalau ketoprak, gue tuh jarang banget minta porsi normal gitu, karena gue nggak terlalu suka lontong sebenarnya. Jadi last bite gue adalah tahu, bihun, tauge, dan telur tentunya. Gue tuh baru mengenal ketoprak telur itu benar-benar baru-baru ini. Mungkin baru setahun atau 2 tahun belakangan lah. Menurut gue itu baru ya, karena kalau gue makan ketoprak sendiri itu udah dari kecil. Dan ternyata kombinasi ketoprak dengan telur itu, telur dadar terutama, enak guys. Terutama lu minta telur dadanya yang pinggir-pinggirnya kering, semi-semi kayak telur dadar yang di rumah makan Padang. Save the best at last. Abe. Gila, ngap banget. Jadi udah kenyang banget, super kenyang. Jadi sekarang gua mau bayar dulu. Nanti ikutin gua lagi pada saat gua mau makan siang. Oke? Bye bye. Mas udah. Iya. Jualan sampai jam berapa, Mas? Sampai sore aja sih. Sampai sore. Datangnya jam? Kadang jam 9, jam 8. Oh, oke. Boncengan 2.
Makasih ya. Oke guys, jadi ini adalah sisa budget gua hari ini. Mari kita lihat gua bisa makan malam dan makan siang apa. Oke, stay tune. Sekarang gua jalan dulu. Oke guys, jadi ini udah siang. Lu lihat dong tuh teriknya. Dan gua mau cari makan siang dengan sisa uang gua ini 35.000. Kita mau cari apa? Ini gua ada di daerah Serpong juga masih. Ini banyak banget yang jualan. Tuh ada nasi uduk, soto. Kita lihat lagi. Gue sebenarnya belum gitu lapar guys, karena ketopraknya tadi gila banget. Tadi pagi itu ketopraknya super kenyang. Ini apa? Siomay, es cendol. Wah, ada cincongfan, tahu gejrot, gado-gado. Gue mau cincongfan aja deh. Bang, cincongfan. Ada apa aja? Masih komplit. Oh, masih komplit. Satu porsi berapa, Mang? 15. Isi? Boleh deh satu porsi. Siomay rebusnya nggak usah, jadi itu uyennya 2. Risolnya 1. Ini apa namanya? Congfannya. Kalau itu uyen, kalau yang itu apa? Risol emang bahasanya ya? Lumpia. Oh, lumpia ngomongnya. Buat sendiri, Mang? Enggak ada bagus. Oh. Pandemi berkurang nggak? Ngarok juga. Banyak? Atau nggak terlalu? Setengah. Ketawa. Setengah. Setengah. Setengah hilang. Setengah hilang. Pedes ya? Oh, betul. Bawang goreng banyak. Wijen mau? Mau dong, komplit. Mantap. Ini ya, 15 ya. Terima kasih. Iya. Oke guys, jadi tadi kalian udah lihat ya, gue beli makan siang gue yaitu cincongfan. Karena tadi pagi itu ya, ketoprak itu super kenyang banget. Padahal ini tuh gue udah jam menunjukkan pukul 1, which is gue udah makan siang nggak jam 12 teng. Berharap udahlah nanti aja agak siangan cari, mungkin gue udah bisa makan lagi gitu, makan berat lagi. Tapi ternyata belum guys, masih kenyang banget. Dan gue keluar cari yang deket, daerah deket-deket aja, dan masih pakai double masker seperti anjuran pemerintah. Belakangnya masker medis, depannya adalah masker kain. Ini masker kain gue beli di Tiny Craft dan nyaman banget loh. Jadi pasti double gitu, nggak ngap sama sekali. Karena di luar lagi panas banget, jadi lu harus pakai masker sebisa mungkin, senyaman mungkin. Nah, harganya tadi segini itu 15.000, which is kalau kita pikir 15.000 dapatnya 4, kok dikit banget 4 ya kan? Tapi ternyata banyak guys, satu mika penuh gini. Nah, gue itu paling suka sebenarnya uyennya. Uyen itu kayak talas gitu ya. Nah, tapi yang namanya cincongfan itu adalah si lembaran kue tiaw ini nih. Justru inilah yang namanya cincongfan. Jadi kalau kalian, ini adalah cemilan asli Medan ya, makanan asli Medan. Kalau kalian tahu aslinya itu dulu bahkan cuman si kue tiaw ini aja nih dikasih bumbu sambal.
Jadi nggak ada tuh yang namanya goreng-gorengannya, itu salah dimodif aja. Namanya orang Indonesia ya kebanyakan, apalagi Jawa kayak gitu-gitu, suka banget kan namanya lumpia atau risol dan goreng-gorengan. Akhirnya dibikinlah si talas goreng ya kan, dimakan si uyen. Nih yang uyen, namanya uyen, yang bola-bola tadi. Kalian langsung cobain aja. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Nah ini gue cobain si uyennya ya. Kita celup. Gue suka banget sama bumbu merahnya yang pedes. Makan. Lalu risolnya. Langsung ke menu utama, Chongfan ya. Menurut gue ya, ini namanya Chongfan Edi. Kalau daerah Serpong banyak banget yang lewat-lewat. Menurut gue bumbunya tuh enak banget. Lalu si uyennya ini agak sedikit asin, tapi kalian akan pas kalau kalian makannya begini nih. Jadi si uyennya dicampur sama Chongfannya. Menurut gua perfect. Ada manisnya, ada pedesnya, ada gurih dari bawang goreng sama wijennya. Dan di dalam risolnya nih, kalau kalian tahu, nih adalah bengkoang dan juga wortel. Jadi ada sayur-sayurannya juga. Kita lihat ya, apakah makan siang gua nggak makan nasi, cuma makan ini aja kenyang. Gua lanjut makan dulu, oke? Udah mau habis guys. Jadi last bite gue adalah combination antara si lumpianya, uyen, dan juga of course Chongfannya. Karena itu adalah memang mereka udah racik sedemikian rupa sehingga itu jadi combination yang menurutku perfect. Gila, gue sampai keringetan tuh, pedes. Gue suka banget makan Chongfan yang minta bumbunya yang pedes. Dan sayangnya nih ya, biasanya kalau kita beli Chongfan di pinggir jalan, mereka tuh cuma sediain kita garpu. Nah kebetulan karena di sini di area ini tuh kayak Indomaret, dekat Indomaret Serpong ini, dia kayak mini food court gitu ya, jadi banyak yang jualan. Jadi tadi gue minta sendok sama tukang gado-gado supaya apa? Supaya gue bisa makan kuahnya. Nah kita langsung aja habiskan Chongfan yang legit ini. Menurut gue ini combination yang perfect sih. Save the best at last. Gila, amek kenyang. Jadi walaupun gak makan nasi, itu kenyang banget. Karena tadi pagi gue udah makan ketoprak, which is ada lontongnya, ada telurnya. Dan sekarang ini kenikmatan yang hakiki sih. Menurut gue combination dari si Chongfannya sendiri, uyen dan lumpia, ditambah gurih bawang goreng dan juga wijennya itu legit banget, gila. Gak harus ke daerah Serpong guys, dimana-mana mereka itu banyak banget yang sepedaan. Sekali lagi kita bantu UMKM ya kan. Jadi kita bantu mereka. Kalau ada yang jualan, biasanya dia sih suppliernya sama ya, karena kan mereka ada bosnya ya. Gua rasa pasti enaknya sama. Jadi gak ada salahnya kita bantu mereka, oke? Nah sekarang uang gua tinggal selembar, tinggal 20.000. Nanti tunggu gua pulang kerja, gua cari makan malam. Kira-kira gua makan malam apa dengan uang selembar ini. Oke? Stay tune.
Oke guys, jadi ini udah mulai gelap dan masih di area Serpong. Gua mau cari makan malam. Ini ada nasi goreng yang lumayan rame banget. Setiap kali gua lewat tuh kayaknya interested gitu. Apa Bu? Pak, ada apa yang enak? Ayam gebuk tuh. Ayam gebuk? Nasi goreng. Oh, ada jual ayam gebuk juga. Mana yang lebih laris, ayam gebuk atau nasi goreng? Ya, gimana ya? Iya. Gimana tuh? Ini Mas maunya sendiri? Ya, Oh, seporsi berapa Mang? ayam 20, nasi 13. Nasi goreng. Ati ada? Ada. Kalau pakai ati berapa? Awas tuh cepot lo. Nah, kan gimana? Lu sendiri mana kagak. Kalau pakai ati berapa? Makasih. Makasih Mas. Artinya 5.000, berarti Ya udah, 18. aku nasi goreng ati deh. Satu aja. Tapi nggak mau ampela. Ati doang, bisa toh? Iya aja bisa. Pedes. Pedas. Iya. Nggak mau sayur ya Mas? Iya. Aku makan di mobil aja ya. Kita santai di situ. Ntar saya kalau di Pakai sayuran. enggak, nanti saya ditangkap Satpol PP lagi disiram air. Semprot ya. Iya, saya di mobil aja lah. Kayak Udah berapa lama Mang jualan? 10 tahun malam gue kayaknya. Berapa? Dari 2006. Wih, udah lama ya. Saya lihat lewat kesini lumayan rame. Tapi pandemi sekarang Turun lah. banyak. Turun. Yang jelas turun. Jadi bukanya tutup jam berapa sekarang? Sekarang mau jam 12 tutup. Oh, biasanya sampai subuh. Jadi jam 2, jam 3. Oh. Ya wis, Ya, aku tunggu di mobil ya. ya. Oke guys, jadi ini sekarang udah malam banget dan gua pakai lampu atau flash seadanya aja. Semoga ini jelas ya buat kalian ya. Ini dia nasi goreng gua udah datang ya. Di sini itu lengkap banget. Jadi ada acar. Acarnya itu ada wortel, mudah-mudahan kelihatan. Ada wortel, timun dan juga cabai rawit. Lalu dikasih lagi timun. Di atasnya itu ada bawang gorengnya dan gua dikasih kerupuk double. Karena tadi dari request kesukaan gue adalah kerupuk, jadi kerupuknya ada double. Nah kita lihat apakah enak atau enggak, apakah worth it atau enggak. Oke, jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Nah ini ternyata setelah gue lihat lagi ya guys, ternyata di acarnya itu bukan cuman cabai rawit dan juga acar dan wortel, tapi juga ada irisan bawang merahnya. Jadi kalau kalian suka sama bawang merah mentah itu, wah ini oke banget sih. Jadi ini gue pesennya adalah nasi goreng ati. Karena gue punya darah rendah, jadi menurut gue ini ati bisa penambah darah sih. Jadi buat kalian yang darah rendah yang suka pusing, wajib banget sih makan ati. Kalau yang nggak suka kan, kalau ati doang gitu ya, ada yang bilang pahit, ada yang bilang masih bau darah dan segala macam. Jadi kalau dicampur begini, apalagi kalau lagi bulanan gitu ya, nah itu bagus banget sih buat kalian makan ati atau sate kambing. Oke, kita cobain langsung aja. Ini gue request pedes. Asapnya lihat dong, kelihatan gak sih tuh? Asapnya tuh lihat tuh. Ini sih cheating day banget ya. Ini malam-malam makan nasi goreng, gorengan, minyaknya banyak, plus ada kerupuk, tapi ada vitamin atinya. Kita cobain. Wow, ternyata nasinya itu, nasi goreng kan biasa ya, nasinya enak justru nasi perak. Kalau nasinya nggak perak malah aneh ya kan. Kalau nasinya nggak perak tuh malah nggak enak gitu kalau lengket dibikin nasi goreng. Malah ada yang bilang nih ya, kalau teman gue bilang yang enak dibikin nasi goreng adalah nasi bekas kemarin. Jadi kalau nasi baru itu malah nggak enak. Nah menurut lu gimana tuh guys, bener nggak? Nah sekarang gue mau tuang kerupuknya dulu. Ini agak repot ya kalau makan di mobil ya, cuman karena demi menghindari kerumunan ya, dan kita lagi pandemi kayak gini, kalau bisa ya udah sendiri aja, sampai syuting pun sendiri, udah pakai tripod dalam mobil aja udah. Jadi tipenya nasi gorengnya ini gurih banget, wangi banget ya. Gua makan sekali lagi.
Jadi walaupun gua pesen yang pedes ya, ini tuh nggak terlalu pedes banget. Makanya gua rasa kenapa di acaranya itu dia dikasih cabai rawit guys. Dan ini adalah pertama kalinya gue makan nasi goreng ini. Gue minum dulu ya. Bukan karena pedes, tapi karena panas. Ini pertama kalinya gue makan nasi goreng ini. Ini ada di dekat Asobirin, Gading Serpong. Kenapa? Karena setiap kali gue lewat sini si bapak itu tuh namanya nasi goreng Pak Momo. Itu rame terus. Jadi gue penasaran, gue pengen cobain. Nah baru di edisi 3M inilah gue bisa punya kesempatan buat nyobain. Dan sekali lagi ya, kita bantu UMKM supaya di saat pandemi ini mereka juga masih bisa survive. Oke? Nah sekarang gue bilang sama kalian, ini nasi goreng itu light banget, enggak yang berminyak segitunya. Jadi menurut gue ini oke banget, dan gurihnya itu light, dan dia pintar banget bikinnya. Nasi goreng ini lo giniin doang nih, itu wangi, tapi enggak yang berasa sampai micinnya tuh banyak banget. Nanti gue akan lihat ya, nanti gue akan lihat di sana apakah dia pakai micinnya itu banyak atau enggak. Lalu gue akan lihat lagi dia itu pakai minyaknya kayaknya bersih sih kalau menurut gue, ini minyak baru karena baunya tuh beda. Nah, gue lanjut makan dulu ya. Udah mau habis guys. Jadi ini save the best at last. Sebenarnya ya, aduh ini gue meler-meler. Gue bilang nggak terlalu pedes, padahal gue minta pedes. Tapi kalau lu makan pakai cabai rawit yang ada di acarnya itu luar biasa pedesnya kalau lu udah kegigit, tau gak sih? Dan menurut gue yang spesial adalah, yang bikin seger itu adalah si timun dan juga acar timunnya, karena gue suka banget sama acar timun kan. Jadi harus banget kalian kalau makan nasi goreng tek-tek, mau di sini ataupun dimanapun mungkin ya, tentunya yang acar timunnya enak, itu minta acar timunnya banyakan. Jadi itu bikin seger banget. Ini dia save the best at last gua, nasi goreng sama timun dan acarnya dan juga atinya. Ini acarnya. Habis. Gila, kenyang banget. Tapi ya, yang gua tahu nggak semua tukang nasi goreng tek-tek itu dia ada timun, irisan timunnya. Kalau acar mungkin hampir semua ada ya, tapi kalau irisan timun setahu gua itu nggak semuanya ada, ya kan? Nah ini di nasi goreng Pak Momo ini dia tuh ada. Nah jadi ini dia ending dari perjalanan kuliner gua seharian ini, hanya dengan modal 50.000 aja seharian ini. Dan untuk malam hari ini budget gue itu tinggal 20.000 perak ini aja. Dan tadi kalian udah tahu ya bahwa harga dari nasi goreng ati ini adalah 18.000. Jadi kalau lu nasi goreng biasa aja itu 13.000, tapi karena gue nambah ati tanpa ampela itu 5.000. Biasanya tuh ati sama ampela tuh sepasang guys, tapi gue nggak suka ampela, jadi ati aja itu 5.000 perak. Nah nanti jadi ini akan gue bayarkan, so masih ada kembaliannya 2.000 perak ya, dimana berarti hari ini total belanja gue adalah 48.000 ya, dengan detail di samping ini. 48.000 udah dapet semua protein, vitamin dan segala macem. So kembali lagi gue bilang, kita harus pintar-pintar mengelola keuangan. Nggak semuanya makanan yang harus enak, vitamin, sehat dan segala macam harus mahal, ya kan guys? Oke, thank you for watching. Thank you banget udah dukung gue. Sorry kalau ada motor lewat nih, karena gue lagi di pinggir jalan kan, gue di mobil syutingnya.
Jangan lupa untuk dukung gue terus supaya gue lebih semangat untuk cari ide-ide kreatif lainnya, ya kan? Supaya gue juga bisa kasih sesuatu yang informatif, yang berguna buat kalian semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Fisca Dewi. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Kita bayar. Nah, tuh lihat tuh guys, makin malam, makin rame. Pak, mau bayar? Oh, udah Bu. Udah habis. Udah masuk perut. 18 Bu. Ya, Terima kasih. turun. Ini dia sisanya. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.